Salam saudara, renungan harian untuk menambah kekuatan kita dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama sampai dengan ayat 28. Tapi saya tidak bacakan semuanya, saya bacakan ayat yang kedua. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Asap ini punya pergumulan yang sama dengan kita hari-hari ini, saudara, di mana kita melihat ada banyak orang yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak pernah datang ke gereja, yang tidak peduli dengan doa, yang tidak peduli dengan hal-hal rohani dalam hidupnya. Tapi kita melihat ekonominya makin bangkit, keluarganya makin sukses, dan hal-hal berkat-berkat dunia kita lihat, berkat-berkat jasmani menyertai hidupnya. Kemudian kita berkata, kenapa dia seperti itu? Maka Asap juga, saudara, yang hidup ribuan tahun yang lalu berkata hal yang sama kepada Tuhan. Aku nyaris terpeleset, aku cemburu kepada pembual-pembual. Ayat 4 dikatakan, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi Asap melihat kehidupan mereka tidak ada sakit penyakit, bahkan tidak ada persoalan. Di ayat 4 dikatakan kalimat terakhir, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Kemudian karena situasi seperti yang mereka alami, mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Bahkan mereka menyindir di ayat yang ke-8, mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Nah, di ayat 11 ini, saudara, kesombongan mereka bukan hanya kepada manusia lagi, tapi kesombongan mereka sudah sampai kepada Tuhan. Mereka berkata, apakah ada pengetahuan di tempat yang maha tinggi? Atau ini sebuah lecehan pada Tuhan yang berkata, apakah Tuhan maha tahu semuanya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri-ciri orang fasik itu, mereka adalah sombong, congkak, lalu kemudian mereka meremehkan Tuhan. Mereka menambah hal-hal duniawi, harta-harta jasmani dalam hidup mereka. Lalu kemudian ayat 13, Asap hampir putus asa. Dia katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sungguhnya aku berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Nah, ayat-ayat ini saudara menjelaskan bahwa Asap juga berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih, sia-sia aku datang pada Tuhan, sia-sia kita datang bergereja. Karena kita melihat orang-orang yang tidak bergereja juga hal-hal baik dialaminya. Lalu kemudian di ayat yang ke-16, Asap berkata, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah, saudara, ayat 16, Asap menyerah, membanding-bandingkan atau melihat orang-orang fasik yang hidupnya menurut dia diberkati, yang menurutnya hidupnya ada banyak hal-hal baik, kesuksesan yang terjadi dalam diri orang-orang fasik. Lalu kemudian 17, dia memutuskan untuk masuk ke bait Allah, lalu memperhatikan orang-orang fasik tadi. Maka dia berkata, sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Ternyata sekalipun mereka sukses, saudara, ternyata Tuhan menempatkan mereka di tempat-tempat yang licin, yang sebentar lagi juga mereka akan tergelincir. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur, di ayat 18. Jadi saudara-saudara, sekalipun orang-orang fasik itu seperti tidak mengalami persoalan, tidak mengalami masalah, tapi Asap ini berkata dalam ayat-ayat ini bahwa suatu saat Tuhan akan menghancurkan mereka. Sebab setinggi apapun yang didapatkan oleh mereka, sehebat apapun mereka, maka kalau Tuhan menjadi lawan mereka, mereka akan habis binasa. Ayat 19 berkata, betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan.
Kemudian ayat 20 juga berkata, seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Jadi betul-betul mereka dihajar oleh Tuhan. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Jadi ayat-ayat ini ayat Asaf mengambil sebuah kesimpulan, saat aku berada dalam rumah Tuhan, ketika aku terus fokus membangun hubunganku dengan Tuhan, maka aku melihat kehancuran mereka. Nah saudara, bagaimana supaya saudara tidak pusing dengan orang-orang yang di luar Tuhan, yang menurut saudara mereka tidak mengalami persoalan? Maka yang pertama, jangan pernah membandingkan diri saudara dengan orang lain, tapi tetaplah fokus pada Tuhan, tinggal di rumah Tuhan. Maka saudara akan melihat orang-orang yang fasik itu dihancurkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang kedua, kita harus tinggal di bait Allah. Yang ketiga, kita harus tetap setia sampai kapanpun kita dipanggil oleh Tuhan. Nah di ayat 26 dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi yang ketiga, saudara harus setia. Saudara sudah melayani Tuhan, saudara layani Tuhan terus-menerus sampai saudara menghadap Tuhan, maka saudara akan melihat kemuliaan-kemuliaan dan mahkota yang Tuhan berikan pada saudara. Kiranya di masa-masa ini Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberikan kekuatan dalam hidupmu, sehingga engkau bisa menghadapi banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Saya berdoa Tuhan Yesus terima kasih berkati orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, dan kasih Tuhan luar biasa dalam hidup mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kasih Tuhan kiranya menyertai melingkupi kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, yang sakit kau sembuhkan ya Tuhan. Haleluya, amin.